kami akan mewawancarai pelaku animasi di Sumatera Barat, yaitu Bang Rival selaku salah satu founder dari Piapi Animation atau Piapi Studio. Halo Bang, selamat pagi. Halo, pagi. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang manajemen produksi animasi. Nah, tanpa buang waktu Bang, saya izin mempertanyakan pertanyaan pertama, yaitu tentang manajemen waktu dan penjadwalan. Jika studio Jika nih Bang, studio PAP menerima proyek animasi 5 episode atau membuat cerita 5 episode yang harus selesai dalam waktu 4 bulan, bagaimana bagaimana Abang sebagai salah satu founder menyusun timeline dan membagi kerja setiap divisi agar proyek selesai tepat waktu, Bang? Oke. Suara Bang jelas kan ya? Jelas, Bang. Jelas, oke. Berarti kalau untuk dalam ini dalam pengaturan timeline ya, istilahnya ya, Iya, Bang. secara garis besar untuk pengaturan timeline. Oke, dari di PFP sendiri itu pengaturan timeline biasanya kalau itu adalah apa namanya? eh, kalau ada kalau misalnya dua tipe kalau nggak salah biasanya ya. Itu kalau misalnya ada project, kemudian ada istilah IP itu yang kami kerjain sendiri. Kalau project itu biasanya itu berpatokan kepada yang pertama itu adalah yang dari penawaran dari klien. Misalnya klien yang kayak Rahman sebutin tadi, ini ada satu project nih 5 episode. Nah, kerjainlah ya selama 4 bulan kayak gitu. Nah, itu setelah cuman dari 2 info itu aja langsung ke timeline itu kalau dari PHP itu biasanya masih belum cukup. Jadi kami butuhin dulu kayak ini budgetnya berapa kayak gitu. Jadi dalam 5 episode tuh 4 bulan tuh budgetnya berapa kayak gitu. Kalau budgetnya misalnya kalau kami misalnya kayak 5 episode misalnya 4 bulan itu misalnya taruhlah satu episode tuh 1 bulan kurang nggak sampai 1 bulan kayak gitu kan satu episode. Oke, kalau kayak gitu idealnya yang kami kerjain adalah kami membutuhkan misalnya contoh ada sekitar 5 atau 7 orang lah kayak gitu. Kalau 5 atau 7 orang itu modal kami adalah sekian kayak gini. Misalnya contohnya modalnya taruhlah kami misalnya modalnya adalah ya untuk kira-kira aja dulu untuk apa namanya untuk supaya matematikanya lebih mudah. Misalnya contoh satu episode 10 juta misalnya itu. Jadi kalau 5 episode berarti 5 apa namanya itu 50 juta. 50 juta gitu. Tapi ketika dari klien eh, dari klien itu maksudnya eh, mengasih penawaran misalnya kayak oh kami cuman bisa punya budget 40 misalnya gitu. Jangan yang kami targetkan dengan apa namanya manpower dan juga apa namanya timelinenya tadi 4 bulan tadi itu dari klien cuma 40. Kalau itu kan nggak masuk gitu. Maksudnya itu nggak bisa tercover untuk menggunakan orang ya misal 7 orang tadi. Oke, kalau gitu kami mungkin akan menggaji atau menggunakan 5 orang aja. Tetapi deadline-nya tolonglah jadikan 5 bulan kayak gitu. Jadi itu palingan yang akan masuk akal. Jadi sebelum masuk timeline, kembali lagi tadi, sebelum kita menyusun timeline, target dan lain-lain, kita harus negosiasi dulu dengan klien. Oke enggak dengan kapasitas dan kapabilitas yang ada di studio itu kayak gitu. Kalau misalnya dananya ada misalnya kan 50 katanya deh, oke, gas sesuai dengan yang kami harapkan kita lanjut. Tapi kalau nggak bisa, kalau misalnya di bawah itu, kami tentu harus mengurangi mengurangi orang, tapi tentu dengan deadline-nya kita undur jadi 5 bulan kayak gitu. Atau oke enggak kira-kira kualitasnya kami turunin gitu. Jadi kita tetap dapat 4 bulan, tetapi itu kami gunain beberapa tim magang kayak gitu. Banyak misalnya kayak tadi kan maunya 7, kami tambah 5 orang lagi dari tim magang ataupun 5 orang lagi dari fresh graduate. Tapi kualitasnya mungkin akan lebih turun sedikit dengan harga yang 40 yang bilang tadi. Oke enggak katanya. Kalau oke,
gaskan. Tapi kalau nggak oke, kita negosiasi lagi gitu. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan Rahman tadi, kalau Ya. misalnya gimana cara mengatur timeline dan deadline itu ya sesuai dengan hasil negosiasi dengan klien tadi gitu. Kalau udah ketemu, oke, baru kita masuk ke dalam menyusun timeline. Yang mana kalau dalam menyusun timeline itu di PHP itu sendiri, kalau misalnya kayak misal taruh satu episode 1 bulan, kami kasih deadline secara internal itu biasanya adalah minimal ya. Itu biasanya kami harus selesaikan dalam 3 minggu supaya dalam 1 minggu itu ada rentan waktu untuk internal revisi internal gitu, ada perubahan ada apa semacam, baru nanti bisa di minggu keempat dikasih ke klien kayak gitu. Ataupun kalau bisa kami push lagi, saya 2 minggu aja gitu, 2 minggu dikerjain. Deadline-nya sebulan dari klien, kami kerjain 2 minggu. Jadi revisi internal 2 minggu tuh akan sangat lega kayak gitu. Jadi untuk timeline rasa bang seperti itu kira-kira Rahman. Oke, berarti kalau Rahman tangkap di sini sebelum masuk ke timeline berarti harus deal-dealan dari negosiasi dulu ya Bang. Yes. Harus ada negosiasi lanjut di mana win-win solution dan baru masuk ke dalam tahap timeline yang dimana itu cukup pihak internal aja yang tahu dan pihak buyer atau yang memakai jasa cukup tahu berapa lama akan selesai. Iya, pokoknya Itu. klien tuh nggak harus tahu kita kita gunain berapa orang, kita nggak harus tahu tekniknya gimana. Pokoknya dia kasih duit segini, hasilnya seperti ini yang kita sepakati, nah, kayak gitu. Jadi setahunya itu aja. Pokoknya hari deliver tanggal sekian, kita harus deliver tanggal sekian, kayak gitu. Oke, berarti ya yang diketahui klien adalah berapa nominal uang yang harus mereka keluarkan dan tanggal berapa atau kapannya mereka mendapatkan hasil dari studio ya. Yes. Oke, terima kasih Bang. Mungkin saya oper pertanyaan selanjutnya kepada rekan saya. Nah, ini Bang, pertanyaan selanjutnya Bang. Jika anggaran proyek tiba-tiba berkurang sebesar 20% Bang, di tengah proses produksi, strategi apa yang dapat dilakukan production manager agar proyek tetap selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas utamanya Bang? Oke, kalau misalnya ada dalam waktunya, maksudnya dalam proyek udah jalan nih. Kalau Bang mau confirm lagi pertanyaannya ya, Rid ya. Proyek udah jalan, terus tiba-tiba dari klien, oh kayaknya kami nggak bisa dengan angka sebelumnya, kami kurangi 20% kayak gitu. Terus nanti bisa nggak kayak gitu kan ya? Iya. Kalau kasusnya seperti itu, yang bisa Bang nggak tahu Bang, belum pernah ketemu sih kasus seperti itu, kayak gitu. Tapi biasanya kalau emang kayak gitu, biasanya kita ada kontrak tuh. Jadi emang harga itu emang disepakatin seperti itu. Tapi biasanya kalau emang ada kejadian yang seperti itu, biasanya kami nggak akan biasanya coba akan nego lagi, kok bisa kayak gitu, kayak ini semacam gitu. Tapi kalau alasannya mungkin yang misalnya kami lagi misalnya kebakaran ini semacam, kemudian ada yang itu kan force major mereka lah kayak gitu kan. Oke. Jadi kami maklumi, tapi kalau bisa ya episode selanjutnya kembali lagi seperti biasa ya kayak gitu. Oke, terus untuk yang episode yang satu, khusus untuk yang satu itu, kalau emang biayanya emang berkurang, kami harapannya juga deadline-nya akan juga expand kayak gitu. Jadi deadline-nya expand. Jadi nanti kalau cara mengkompensasinya adalah supaya dalam studio nggak terlalu nggak terlalu rugi ini semacam, karena kan istilahnya berkurang tuh biayanya gitu kan. Jadi deadline-nya kami undur, misalnya kayak kalau misalnya jadi sebulan, jadi sebulan setengah. Tapi pekerjaannya itu tetap kami kerjain sebulan, tapi yang setengah bulan lagi kami usahakan untuk mencari proyek yang lain untuk menutupi cost yang udah dikeluarkan, karena kami tim kan harus digaji per bulan kayak gitu. Kalau misalnya kurang pendapatan tentu kami harus kurang juga pendapatan dan teman-teman di sini. Jadi kami dalam setengah bulan lagi itu kami harus cari penutupan
untuk penutupan pemasukan yang tadi kurang 20% tadi, apakah kami coba cari kontak studio lain yang butuh bantuan kayak gitu. Misalnya ada studio lain yang lagi ngerjain ini, butuh bantuan nggak? Nah, kami ada tim nih setengah untuk sekitar setengah sampai 1 bulan itu ada kosong, bisa nggak? Ada nggak yang bisa dioper? Oh ada nih kayak gitu. Itu lumayan juga kan untuk pemasukan, atau ada iklan, atau minimal itu adalah pengerjaan IP perusahaan. Ada jadi setengah bulan itu ada kerja IP perusahaan untuk menutupi 20% yang kekurangan tadi kayak gitu. Berarti menutupnya dengan project dari lain ya Bang ya, dari klien lain ya Bang ya, mencari klien lain ya Bang? Ya itu kalau emang force major, maksudnya itu emang nggak bisa diapain lagi. Tapi kalau misalnya kalau emang kelalaian dari pihak klien, tentu kami harus menuntut haknya juga. Karena ini kan udah tantangan nih kontrak nih. Tentu tolong dong apa namanya itu selama kita nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita masalah misalnya kayak kita deadline-nya mundur terus kayak gitu kan, terus kita harus tahu juga, nggak bisa juga kita menuntut yang kayak gitu. Tapi kalau kita selama ini ngasih delivernya bagus, kualitasnya bagus, tiba-tiba diturunin untuk satu episode kayak gini gitu kan, jadi kita harus menuntut hak juga. Kenapa? Ini semacam menuntut kejelasan. Oke Bang, makasih Bang. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan saya Bang. Iya, oke. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya Bang. Bagaimana cara Abang membagi tugas kepada anggota tim yang memiliki kemampuan yang berbeda Bang, agar pekerjaan tetap stabil dan efektif Bang? Oke. Kemampuannya berbeda, terus nanti bagaimana cara pembagian kerjanya gitu kan ya. Oke. Kalau di PHP sendiri itu ada, kalau untuk kami mengadaptasi sistem, kami bertanya-tanya juga, diskusi, dan juga dengan belajar juga lah dari studio lain. Mereka menggunakan sistem bit hour. Bit hour ini secara simpelnya itu adalah mengukur kekuatan satu orang diubah jadi angka. Jadi kemampuan seorang ubah jadi angka. Jadi nanti kemampuannya segini, jadi kerjanya segini, kayak gitu. Dan itu juga cara mengatur dengan kayak gitu adalah siapa yang beban kerjanya banyak dan misalnya kualitasnya bagus dan semacam, tentu nilai kontrak yang kami kasih ke dia akan berbeda dengan yang lain gitu. Jadi bisa dibilang semua karyawan di PHP atau semua tim di PHP itu memiliki nilai kontrak yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing kayak gitu. Jadi dari awal kontrak udah ditentukan nih, dia kapasitasnya kayak ini, kapabilitasnya seperti ini. Nah, itu nanti dan di pembagian tugas dia akan kayak gini. Dia ketika nilai kontraknya tinggi, tentu tanggung jawabnya juga tinggi ataupun kerjanya lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya nilai kontrak sedikit, tentu beban kerjanya sedikit, dan juga tapi masih bisa open room to grow lah untuk mereka yang masih memulai kayak gitu. Jadi untuk pembagiannya timnya itu adalah ya berdasarkan kontrak. Itu kembali lagi berdasarkan kontrak. Terus setiap tim itu kontraknya berbeda-beda. Oh, jadi berdasarkan kontrak ya? Yes. Oke, dan Bang. Masih secara Bang. mungkin tambah sedikit lagi untuk tambahan dan teman-teman. Secara mungkin lebih simpelnya lagi lah untuk menentukan ini yang dia kontraknya tinggi, ini kontraknya rendah, kecil gitu. Kalau dari Abang mungkin kayak gini, kalau dia di PHP dibutuhkan dan tidak bisa digantikan, misal kayak dia kalau misal di PHP, kalau dia kerja di PHP kemudian dia hilang, PHP pusing cari pusing cari penggantinya atau apa, itu nilai kontraknya akan kami kasih kontrak tinggi. Tapi kalau kerjaannya yang bisa digantikan, misalnya ini bisa digantikan, bisa bisa kalau misalnya dia keluar, tapi bisa cari ganti sama anak magang kerjaannya gitu kan. Iya. Itu bisa kami kontrak dengan kontrak yang rendah gitu, untuk menghargai yang kontraknya tinggi tadi kayak gitu. Karena kalau misalnya di kontrak yang sama, tentu kami nggak menghargai orang yang berkarya, yang berskill tinggi kayak gitu. Jadi kami harus menghargai orang berskill tinggi, terus mengasih kemampuan untuk yang dinilai kontrak yang rendah untuk nih ada nih yang orang yang hebat di sini, cobalah kejar dia kayak gitu. Itu secara simpelnya untuk menentukan nih kontrak tinggi, kontrak rendah kayak gitu.
Ya Bang, makasih Oke. banyak Bang. Untuk Iya. pertanyaan selanjutnya disediakan kepada teman-teman yang lain Bang. Oke. Heeh. Saya Mm-mm. saya punya dua pertanyaan bang. Yang pertama itu untuk Mm-mm. karyawan baru nih. Misalnya karyawannya ini memiliki skill di Blender, sedangkan studio itu minta Maya atau 3ds Max. Itu bagaimana dengan pelatihannya? Oke, kalau misalnya yang pelatihannya Blender, kemudian di studionya butuh 3ds Max gitu kan ya? Itu ya, Gung ya? Ya. Oke. Biasanya sebelum penerimaan biasanya studio kan akan ada wawancara dulu tuh. Ada wawancara, lihat itu apa. Jadi biasanya, kalau apalagi abang kan ya, nggak tahu bang di studio lain. Tapi kalau di perusahaan bang biasanya kalau mereka sebelum dia berterima di PFP, kami ada wawancara dulu. Itu wawancara itu tujuannya adalah kami buka magang atau kami buka rekrutmen kok tujuannya ada satu tujuannya. Contoh kami dapat project, misalnya dapat project apa misalnya dapat project apa namanya project movie misalnya atau misalnya project series yang menggunakan Blender. Tentu kami akan buka open hire ataupun magang gitu. Yang tujuannya nanti untuk membantu kami bantu kami ngerjain project ini gitu. Uh, dan teman-teman magang pun bantu project kami dengan kasih apa namanya itu kasih gantiannya adalah kami kasih ilmu kami ke teman-teman magang bantu kami di project ini kayak gitu. Nah, jadi ketika wawancara itu adalah kami punya tujuan, teman-teman yang magangnya punya tujuan juga. Apakah dia tujuannya cari duit, magang cari duit, atau kalau mereka mereka magang untuk cari pengalaman, atau magang untuk belajar banget kayak gitu. Nah, beda-beda juga tuh. Kalau magang untuk cari duit, mereka udah yakin dengan kemampuannya. Oke, carilah teman-teman studio yang membutuhkan magang dengan skill yang teman-teman miliki kayak gitu. Ya, fokus kemana mencari duit. Kalau ketemu sama studionya dalam wawancara itu, oke kita lanjut. Tapi kalau misalnya, kami belum bisa apa namanya itu menerima magang yang berbayar karena tim kami udah full. Ternyata jadi harus cari tempat yang lain. Ataupun yang belajar. Yang belajar ini adalah yang kayak Agung bilang tadi, dia mau belajar di X dan Maya. Terus studionya apa namanya itu menerima karena kami mencari feature apa namanya itu kayak apa namanya kalau di bola tuh kayak tim muda kayak gitu kan. Jadi kami mau apapun itu basicnya, misalnya kayak pokoknya dia tahu 3D basic 3D ini segala macam dan mereka siap untuk apa namanya siap untuk mengajarkan. Mungkin di situ bisa ketemu walaupun teman-teman walaupun dia cuma tahu Blender kayak gitu. Tapi kalau mau belajar biasanya beda lagi. Pokoknya itu ketika wawancara itu bertemu keinginan studio ini, keinginan orang magang ini. Ketemu bisa jalan gitu. Jadi kayak gitu, baru bisa jalan. Tapi ketika pasti biasanya kalau magang tuh biasanya kalau kami ada wawancara nggak tahu tempat yang lain gitu kan. Jadi udah ketemu baru apa. Jadi kalau nggak ada yang ketika di magang dia apa namanya itu dia suruh kerjaan ini gitu, yang dia nggak tahu kayak gitu. Nah itu untuk meminimalisir biasanya magang tuh abang ada wawancara atau nggak seminimal minimalnya lihat portonya. Saya tujuan kami adalah kami dapat project nih dalam konteks apa tapi dia menggunakan Maya. Kami cari anak magang yang bisa menggunakan Maya. Kalau memang tujuan itu cari project. Tapi kalau kami tujuannya untuk mengajar, kami untuk mencari karyawan-karyawan atau talenta-talenta baru nih. Istilahnya talenta baru yang fresh, yang mau belajar, yang lagi semangat untuk apa? Untuk bantu nanti. Misalnya contoh lah kayak apa namanya? Kalau teman-teman yang hobi bola, tentu yang klub tuh mencari apa namanya pemain muda yang akan ingin nanti dilatih, kemudian dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa kayak gitu kan. Kalau yang hobi bola gitu. Studio pun kalau minimal tindak-tindaknya dari abang Piapi memang kayak gitu. Kami cari talenta-talenta muda yang mau berbakat nih saja mau belajar nih. Kami ada nih basic Maya. Kalau kau punya Blender, mau nggak belajar tapi yang nggak dibayar, mana tahu sampai ada tuh beberapa studio yang kalau emang mau belajar harus bayar. Sedia nggak teman-teman magang tapi harus bayar ke studio gitu, ada juga tuh karena tujuannya emang untuk belajar. Kalau oke,
nanti baru kita jalan kayak gitu. Jadi kalau untuk magang yang pertanyaan Agung tadi, kalau magang itu biasanya harus sebelum mulai itu harus ngobrol dulu sih sama studionya kayak apa, apakah lewat wawancara ataupun minimalnya melihat portofolio ataupun CV teman-teman kayak gitu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan pertama apa atau ada pertanyaan follow-up-nya, Agung? Untuk sekarang untuk pertanyaan yang ini tidak, Bang. Oke. Dapat ditangkap. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua itu tentang privasi privasi seseorang, Bang. Misalnya kan setelah studio ini membuat film kan nama-nama karyawan tuh terpajang di kredit kan, Bang. Dan ada salah satu karyawan ini yang mau namanya tuh anonim atau pakai nama pena gitu, Bang. Itu diperbolehkan di studio atau tidak, Bang? Sangat diperbolehkan. Jadi sebelum biasanya sebelum ada sebelum ini tayang itu kalau kami biasanya dari klien pun misalnya ada nih kami mau buka kredit digital nih, tolong tunjukin dong nama siapa aja nama yang mau di situ gitu. Jadi kayak siapapun di situ yang ingin namanya dijadikan pakai nama pena itu sangat dibolehkan. Tapi biasanya kalau bisa itu janganlah yang agak senonoh ataupun yang menyimpang misalnya. Nah, kalau misalnya dia kata-kata kasar, kata empat kayak gitu kan, nah, kalau bisa jangan kayak gitu. Itu kan memperburuk juga citra teman-teman nanti kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya sejauh ini kalau masalah pakai yang kayak apa namanya itu ya virgin anak assassin kayak gitu bisa juga wibu apa namanya itu wibu proletar misalnya gitu sangat-sangat diperbolehkan karena itu kita kan di apa namanya itu di apa kita di dunia apa namanya itu di dunia kreatif lah istilahnya kan jadi nggak ada itu gitu itu sindaknya di PHP tapi mungkin di studio lain atau di apa lain mungkin akan berbeda tapi seenggaknya di ngobrolin aja. Jadi nanti biasanya kan diobrolin aja. Jadi pas udah selesai kan, ini kredit detail nih samanya siapa? Bisa nggak nama ini? Kalau bisa oke, kayak gitu. Tapi sejauh ini kayaknya boleh deh. Siapapun boleh deh. Mereka sudah menjawab ke semuanya, Bang. Terima kasih, Bang. Selanjutnya pertanyaan bisa dilanjutkan oleh teman-teman, Bang. Lanjut, siapa lagi? Bang, untuk pertanyaan dari saya, misal dalam proyek yang sedang berjalan, ada animator yang mengundurkan diri dan komputer software mengalami kerusakan sehingga pekerjaan menjadi tertunda gitu loh. Bagaimana cara Abang untuk meminimalkan dampak terhadap jadwal, biaya, dan kualitas proyek jika gitu? Oke. Masalah karyawan ya, apa namanya itu tiba-tiba resign, kayak gitu kan ya, tiba-tiba resign. Itu sebenarnya mungkin bukan cuma di PHP, tapi kayaknya itu memang udah di seluruh perusahaan misalnya. Kalau Abang, itu menurut Abang ya, takutnya Abang salah juga. Tapi setidaknya di seketika teman-teman itu udah dikontrak, misalnya maksudnya itu ada kontrak dalam pekerjaan tuh, biasanya di dalam kontrak tuh akan sangat detail tertulis di situ. Sedetail mungkin lah, yang sedetail mungkin itu kayak ada satu pasal nanti tentang resign ini. Jadi kalau mau resign, biasanya itu harus 1 bulan sebelum dia resign harus dikasih tahu ke perusahaan. Nggak bisa main resign langsung aja gitu. Di beberapa perusahaan, misalnya contoh kalau teman-teman kerja di bank misalnya apa itu kan, yang Bang tahu gitu kan, kalau misalnya dia resign tanpa dikasih tahu ataupun setahun atau berapa tahun gitu, ketika dia ngajukan resign, dia harus bayar denda. Karena dia maksudnya itu udah merusak timeline yang udah disusun kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau langsung tiba-tiba resign, itu biasanya nggak bisa karena ada kontrak yang mengikat. Dan itu udah ditandatangan di atas materai dan itu bisa ditempuh dengan jalur hukum. Jadi kalau mau resign tiba-tiba itu ada resikonya, kayak gitu. Ada resikonya. Jadi ya biasanya itu harus pikir 2 kali sih, biasanya kayak gitu. Atau gini,
perusahaan pun kayak gitu. Kalau sendaknya perusahaan abang ya, nggak tahu bang perusahaan lain. Kalau misalnya akan ada pemberhentian untuk apa? Untuk pada satu orang atau karyawan misalnya contoh karena performanya nggak bagus ataupun karena kontraknya habis, durasi kontraknya habis, itu 1 bulan sebelum mereka dilepaskan, maksudnya itu kalau dalam kategori di PHK kan gitu kan, itu pihak harus ngasih tahu mereka dulu supaya mereka punya opsi untuk pas di resign atau pas di PHK itu mereka punya opsi untuk bersiap-siap cari kerja lain kayak gitu. Nah jadi apa? Jadi untuk meminimalisir yang tadi itu udah diatur dalam kontrak seharusnya sih, udah diatur dalam kontrak. Jadi apa namanya itu, ataupun kan misalnya contoh kalau misalnya teman-teman mau kayak resign kayak gitu juga, misalnya bisa teman-teman misalnya contoh cari-cari perkara serta dalam kontrak biasanya itu ada kalau nggak datang, nggak hadir tanpa kabar selama 5 hari berturut-turut, itu biasanya dia akan langsung dikeluarkan dari perusahaan. Bisa juga, tapi itu kembali lagi backfire ke teman-teman. Nah, karena nama teman-teman akan buruk nanti. Karena biasanya kan dalam CV teman-teman kalau cari kerja tempat lain pasti akan ada pernah ngapain aja gitu kan. Atau sadar nanti di perusahaan teman-teman yang sebelumnya. Nanti dia mana tahu perusahaan itu akan kontak, ini anaknya gimana sih? Oh, benar nih dengan PHP Studio. Ya katanya kan, terus ini ada yang melamar anak ini, kami mau tahu seperti apa anaknya. Oh dia tidak pernah datang 5 hari itu bisa jadi pertimbangan juga. Jadi saran abang untuk teman-teman yang ingin nanti bekerja di dunia industri ataupun bekerja di secara general lah, baca kontrak itu baik-baik dan bandingkan dengan kontrak yang udah ada. Bisa teman-teman Google ataupun kawan search di AI itu bisa juga ada kayak gitu. Jika search di AI juga akan bisa dibantu gitu. Jadi kontrak harap jangan main asal tanda tangan aja kontraknya, harap dibaca kayak gitu. Nah, itu tadi cara minimalisir apa tadi? Minimalisir apa namanya itu? Meminimalisir kalau orang tiba-tiba nggak datang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang resign 1 bulan sebelumnya, kami harus bisa mencari 1 bulan tuh siapa yang menggantikannya. Minimal kami akan cari freelance selama 1 bulan tuh. Nah, siapa yang kosong ini kami cari, buka freelance atau hubungi orang-orang yang kami kenal untuk membantu mengcover yang tim kami yang keluar itu gitu. Itu satu. Kalau misalnya rusak, kalau misalnya ada peralatan atau server yang rusak, itu adalah solusinya adalah kami di studio punya partner atau masalah kenalan partner yang masalah di teknisi. Ya apapun yang bisa ada yang kerusakan di studio ini segala macam, nanti kami bisa langsung ke studio kayak gitu. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lanjutannya? Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Oke, siapa lagi? Ya, Spiderman. Bentar bang, ini kamera mau lurus. Jadi Spiderman sih, Vic. Jadi Spiderman. Bang, Halo. Itu dia. Tuh, ini yang terakhir ya bang. belakang tuh. Bantal waifu siapa belakang tuh. Oke, sip. Ada pertanyaan apa? Pertanyaan Vic? Tapi bang, tidak. Pertanyaan yang pikir itu bang,
Perlu Bang cek dulu nggak Bang sebelum bikin bertanya supaya lebih mudah. Udah, lanjut aja. Lanjut aja. Nggak seperti Tonight Show ataupun show-show apa harus di briefing dulu. Kalau abang sih, kalau pertanyaannya kecuali ya tadi katanya pertanyaan Semara, ya bang nggak bisa jawab dah gitu. Oke Bang, Lanjut. mulai Bang. Sebelumnya Bang, kalau di Bang sekarang ini ada project atau enggak ya Bang? Alhamdulillah, Kalau di PHP? alhamdulillah ada proyek. Oke. Nah Bang, ini soal waktu dan penjadwalan proyek. Menurut Bang, kalau misalnya dapat proyek serial 10 episode, tapi deadline-nya cuma 6 bulan, itu otak langsung ngebul atau enggak ya Bang? Biasanya kan Abang nyusun jadwal itu gimana biar tim kerja Rodi tapi tetap kelar tepat waktu. Ada tools atau trik khususnya enggak Bang? Oke, itu pertanyaan yang sama Farid tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, oke. Ya, jadi kasusnya ini tapi ya, kasusnya beda lagi kan ya. Jadi kayak coba bang recap lagi. Projectnya misalnya ada 10 episode. Pengerjaannya berapa tadi? 6 bulan. 6 bulan kayak gitu kan. 10 episode durasinya berapa nih? Soalnya ada lah mungkin 20 menit kayak film-film anime gitu. Oke, 20 menit ngerjain 6 bulan gitu kan. Nah, kalau abang sih gini. Kalau ada tawaran seperti itu, abang jujur-jujur aja lihat dengan tim. Tim kami ada segini, tim kami bisanya per bulan tuh kapasitasnya sekarang yang lagi kosong gitu. Misalnya kayak tim kami udah ada yang project, tapi yang kosong itu bisa mengerjakan misalnya sebulan tuh sekitar cuman 6 sampai 10 menit kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka emang apa namanya itu kliennya emang oke dengan tim kami, kita lanjut. Tapi kalau enggak, ya silakan bisa cari yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya kami misalnya butuh banget nih, contoh lagi nggak ada project, nah sih kami lagi nggak ada project nih, terus ada penawaran kayak gitu, dan sayang banget kalau nggak diambil. Tapi tim nggak memungkinkan. Sebelum kami dealan, maksudnya kalau sebelum kami terima project itu, kami harus mencukupkan dulu timnya. Caranya adalah hire orang. Tapi kalau nggak cukup misalnya dengan hire orang, terima magang. Nggak cukup terima magang, kami cari freelance. Siapa orang-orang yang bisa, yang lagi cari freelance sekarang? Itu banyak tuh, cari di Fiverr, cari di ArtStation, cari apa kan. Kami bisa cari orang siapa yang apa dengan harga segini gitu. Ketika udah ketemu, nanti baru oke, kami bisa. Nah, kayak gitu. Jadi kami bisa, tapi dengan mungkin harganya kurang deh, naikin dikit. Saya gitu. Nah, saya itu nego-nego bisnis kan, naikin dikit. Oke, mereka mau kayak gitu kan. Baru gas. Berarti mempersiapkan dulu ya Bang? Iya, harus disiapin dulu. Kalau enggak, ada juga sih kasus gitu, main ambil aja dan kita nggak bisa deliver, besoknya kita nggak dipakai lagi. Bukan cuma sampai di situ, tapi nama kita, karena yang misalnya ngasih project itu tentu mereka punya link-link juga. Nama kita di lingkungan mereka itu akan buruk. Oh, jangan lagi gunakan jasa studio ini, jangan gunakan studio ini lagi. Malahan sampai jangan gunakan jasa dari negara ini, karena dia nggak bertanggung jawab nih segala macam. Jadi itu efeknya akan sangat-sangat apa. Jadi harus siapkan dulu sebelum kalian teman-teman nerima project. Jangan karena tawarannya menggiurkan, membutakan, oh yuk ambil gitu. Siapin dulu. Kalau berani teman-teman menolak, karena emang tahu dan kayak kemampuan teman-teman itu merupakan itu keputusan yang sangat bijaksana kayak gitu. Oke baik Bang. Mungkin lanjut kita yang kedua ya Bang, soal manajemen tim. Di studio kan ada yang jago storyboard, ada juga yang jago rigging, lighting, gitu ya Bang. Nah, kalau Abang jadi PM-nya, cara bagi pekerjaan tuh ke 12 orang itu gimana ya Bang? Biar adil tapi kualitasnya nggak menurun. Itu sama juga pertanyaan tadi kan ya. Sama Rahman nggak salah kali ya. Aman. Oke. Gimana tadi kalau misalnya
Atau ada pertanyaan lain yang belum ditanyain enggak? Kira-kira. Kalau gini, pernah nggak Bang tim Bang ngambek karena kebanyakan kerjaan gitu? Ah, ada. Ada dulu, ada karena emang apa namanya itu overload istilahnya kan di sini kan karena overload jadi itu pelajaran juga berarti sama untuk abang dulu karena abang anggap itu teman-teman dulu yuk kita pokoknya cari kerja ini segala macam akhirnya ternyata emang overload jadi emang kesalahan dari kami juga jadi kami harus belajar jadi kami caranya adalah kami cari buat sistem baru jadi membuat sistem baru yang mana bagi teman-teman yang emang pekerjaannya overload kami harus confirm dulu, oke enggak? Kalau oke, kita jalan dan tentu dengan kerjanya yang berlebih itu harus ada kompensasi di sana dalam bentuk bonus ataupun lembur ataupun apapun lah itu namanya bounty juga. Karena sebelumnya di awal-awal kami buat perusahaan jalan itu kan masih banyak miss kayak gitu. Jadi akhirnya ada dari yang ketika karena tidak semua orang yang bisa di treatment seperti apa karena kalau abang misalnya contoh abang yang untuk overwork itu abang oke karena abang yang pemilik perusahaan jadi abang ingin yang terbaik untuk semua perusahaan ternyata bang buat mindset itu ke teman-teman ternyata nggak bisa karena teman-teman itu adalah tim yang cuma bekerja berdasarkan kontrak gitu kan jadi tapi ada juga yang ingin maju yang ingin berkembang dengan PHP ada juga tapi nggak semuanya kayak gitu kan tapi makanya itu nggak adil makanya oke jadi itu refleksi juga lah untuk kami jadi kami buat apa namanya itu buat sistem baru yang mana kalau ada jadi kami buat sistem baru yang itu juga yang tadi Bang bilang sama Pak Ahmad siapa tadi ya ada sistem itu kami tanya-tanya juga belajar juga di studio lain yang mereka menggunakan namanya BitHour mungkin nanti teman-teman kalau misalnya pernah kerja di studio lain mungkin akan juga ketemu BitHour itu adalah menakar kemampuan perorangan itu dengan dalam bentuk angka jadi nanti ketika dalam 1 bulan itu lebih dari angkanya, misalnya contoh Civic, bid hour-nya nanti misalnya 5. Jadi masuk project lain nanti jadi dia 8. Jadi kan overwork tuh. Nah, jadi itu dari situ nanti kita ketika dia lebih tentu ada bonus, ada ini segala macam. Tapi ditanya dulu, confirm dulu, sanggup nggak kira-kira? Karena kalau kayak gitu itu akan misalnya pulang akan lebih lama, misalnya gitu, bisa lembur, 1 minggu kemungkinan masuk, siap nggak gitu? Oh bang siap bang, kayaknya saya emang butuh banget bang, karena lagi kredit motor misalnya gitu kan, butuh tambahan bang, oke yuk kita gas kayak gitu. Jadi itu yang bang pelajari, karena sebelumnya kami belum tahu itu, jadi abang waktu itu belajar dari studi lain ada namanya sistemnya BitHour, jadi itu akan sangat lebih adil untuk teman-teman kayak gitu. Tapi jawaban simpelnya pernah ngambek karena overwork pernah. Kalau dia Bang pernah juga ya Bang? Kalau abang sih sama abang di sini overwork tuh enggak masalah karena ya untuk studio abang insentif bang ada karena bang kalau bang overwork untuk studio gitu. Jadi pun 1 minggu pun bang masuk nggak apa-apa menurut bang, nggak digaji pun nggak apa-apa karena abang itu untuk keperluan studio gitu untuk perusahaan abang pribadi gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain overwork itu nggak mungkin gitu. Nah, mungkin masuk yang pertanyaan terakhir Bang. Misalnya nih Bang, kita udah selesai render segala macam, animasi udah siap. Rupanya dari klien itu minta revisi besar. Itu cara Bang ngomong ke klien itu supaya tidak terlalu besar kali untuk revisinya atau gimana? Dan cara mengademin tim Bang supaya tidak drop gitu. Oke. Kalau pernah juga kayak gitu sebenarnya dia minta revisi yang misalnya kayak reshoot, retake ataupun dan lain semacamnya itu adalah untuk ngomong ke klien kalau ini biasanya di dalam kontrak juga ada sih kontrak project misalnya kalau ada perubahan revisi yang kayak atau berlebih revisinya atau misalnya dalam dalam bentuk yang skala yang besar gitu itu biasanya invoice-nya akan kalau ada seperti itu biasanya kami akan kirimkan invoice yang baru, misalnya gitu. Karena dia akan mengerjakan satu hal yang baru.
Contohnya nanti dia ada scene ini, dia di dalam rumah, kayak gitu. Dia ada scene dalam rumah. Terus kata produsernya nanti, sutradaranya, oh kayaknya kurang bagus dalam rumah, kita ganti ke pantai. Tentu kita buat pantai baru, mengatur lagi scene-nya, atur lagi lighting-nya, semua segala macamnya. Ya itu nggak apa-apa, karena itu itu dalam produksi biasanya itu hal yang biasa. Bahkan itu di skala Hollywood pun yang mempelajari bisa kayak gitu juga. Sampai-sampai ada pekerjaan yang emang udah dibuat dengan bagus dengan apa, akhirnya ada masuk ke director cut. Nah, ada juga last minute edit, revisi gitu. Jadi pas di editing terasa ada yang kurang, tambah lagi. Itu biasanya emang itu hal yang biasa di dalam produksi, itu hal yang lumrah gitu. Jadi karena kan di awal storyboard oke. Ketika dibuat produksi aman, tapi ketika diedit semuanya kayak feel ada yang kurang nih gitu, jadi tambah lagi. Itu biasanya biasa, tapi itu dalam kontraknya biasanya itu akan masuk additional cost lagi, harus ditambah lagi cost-nya kayak gitu, karena dia akan di luar dari job desk yang udah ada di dalam kontrak. Jadi itu harus ada invoice barunya. Dan untuk kalau ke timnya, tentu kalau kerjaan tambahan, tentu itu adalah insentif atau bonus tambahan untuk orang yang ngerjainnya kayak gitu. Ataupun timeline-nya diundur, tapi kalau nggak usah mungkin diundur, ini harus teman-teman harus lembur. Oke, kalau lembur ini ada tambahannya. Misalnya tambah bayarannya segini. Oke enggak, siapa yang mau ambil? Nah, biasanya yang lagi kredit iPhone 16 tuh biasanya saya aja bang, ya kayak gitu. Nah, banyak juga yang kayak gitu biasanya. Tadi kami harus kayaknya sistem bonus kayak gitu tuh akan di pihak ini banyak peminatnya gitu. Ataupun di studio lain terus abang juga banyak peminatnya kayak gitu. Jadi kalau makanya harus, tapi dari awal itu harus di-establish dulu bid hour-nya ada berapa gitu. Dalam bentuk angka tadi bid hour. Itu sistem baru yang udah kami terapkan, berhasil dari bertanya atau belajar dari studio lain gitu. Oke. Oke Bang, mungkin itu aja ya Bang untuk wawancara dari Fikri. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman-teman, apakah udah ada yang lain? Udah lengkap semua ya Bang? Udah. Oh udah, begini. Iya sih. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Ada yang nutup, siapa yang buka tadi? Rahman. Oke. Ya, Rahman. Nah, semua rekan-rekan saya sudah bertanya, Bang. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan terima kasih ilmu dagingnya ya, sangat bermanfaat untuk kami. Siapa tahu kami kedepannya jadi penerus Bang, the next founder atau amin. Founder tim animasi gitu kan, animator yang berjasa atau berguna di Sumatera Barat ini nantinya. Amin, mudah-mudahan. Sekian saja kami ucapkan terima kasih banyak Bang, dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabar.